Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du, berjumpa kembali dengan saya di channel Tuan Guru Haris. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang masalah zikir sir. Jadi apa keutamaannya, apa keistimewaannya zikir sir ini? Jadi memang pada umumnya zikir itu terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama namanya zikir lisan, yang kedua zikir sir. Zikir lisan itu adalah zikir menyebutkan asma-asma Allah disebutkan dengan lisan. Jadi zikir ini disebut dengan zikir jahar yang terdengar, disebutkan oleh lisan. Misalnya tak kala seseorang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itulah yang disebut zikir zahar atau zikir lisan. Yang kedua zikir khafi. Zikir khafi ini disebut juga dengan zikir qalbi atau zikir sir. Artinya zikir yang tersembunyi, yakni tidak diucapkan dengan lidah tapi diucapkan di dalam kolbu. Zikir khafi ini atau zikir qalbi yang disebut juga dengan zikir sir ini adalah zikir para ahli-ahli tarekat. Ya, sebagaimana sudah kita ketahui pada umumnya setiap pengamal tarekat sudah pasti dia ditalkinkan zikir oleh guru mursyidnya. Maka seorang yang menjalani ilmu tarekat disebut salik. Jadi ilmu zikir inilah yang dilazimkan oleh para pengamal tarekat. Apa keistimewaan daripada zikir sir itu? Di sini disebutkan bahwasanya satu kali ucapan zikir sir itu setara atau sama nilainya dengan 35 juta kali zikir zahar. Nah, kenapa demikian? Karena pengertiannya begini, di dalam tubuh kita ini terdapat sebanyak 35 juta sel-sel atau saraf-saraf yang semuanya berhubungan ke dalam kolbu. Jadi tak kala seseorang itu mengucapkan zikir Allah, misalnya dalam kalbunya Allah, maka otomatis saraf-saraf dan urat-urat yang 35 juta itu secara bersamaan juga berzikir menyebut nama Allah. Nah, jadi itulah perbandingannya. Satu kali zikir sir ini atau zikir khafi, zikir qalbu ini diucapkan, maka setara dengan 35 juta kali zikir jahar. Namun begitu, bukan di sini maksudnya untuk merendahkan nilai-nilai ibadah daripada zikir jahar itu. Ya, sebenarnya zikir jahar pun tak kala seseorang itu mengucapkannya dengan hati kolbu yang khusyuk juga sama nilainya. Maka tak kala dia menyebutkan zikir tadi itu ikut hatinya khusyuk berzikir, maka itulah yang disebut dengan zikir sir ini. Apakah ada dalil atau ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan zikir secara sir? Jadi jawabannya ada.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 205 yang berbunyi, wazkur rabbaka fi nafsika tadaru awwa khifatau wa dunal zahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wala takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Jadi surat Al-A'raf ayat 205 inilah yang menjadi landasan dan menjadi dasar bagi pengamal tarekat untuk mengamalkan zikir sir ini atau zikir qalbi, zikir khofi ini. Namun Rasulullah SAW juga ada bersabda kepada Sayyidina Ali, yaitu yang berbunyi, ya Ali, adamil anaika wa alsika syafataika wa ali wali lisanaka wa qul Allah Allah Allah. Jadi maksudnya itu Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, pejamkan kedua matamu, katupkan kedua bibirmu, dan tungkatkan lidahmu ke langit-langit, maka katakan dalam hatimu, Allah, 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 Allah. Inilah pesan pesan Rasulullah kepada sahabat Sayyidina Ali untuk melakukan zikir qalbi ini atau zikir sir ini. Namun begitu juga Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali supaya juga melanggengkan atau mendawamkan zikir sir dan juga zikir jahar ini, yang kira-kira bunyinya, alaika bimudawwatin zikrullah ala Allah azza wa jalla syirri wa zahra. Jadi wahai Ali, kamu harus melazimkan, mendawamkan zikir sir dan juga zikir jahar. Jadi kedua-duanya boleh. Jadi pengamal tarekat ini ya memang semuanya berdasarkan kepada zikrullah. Ada juga yang begitu ditalkinkan, ya mula-mula dia berzikir dengan zikir jahar, Allah, Allah, Allah. Mungkin daripada ajaran tarekat Qadariyah, Samaniyah, Sajiliyah dan sebagainya, biasanya awal mula sekali pertama tadi itu ditalkinkan dengan zikir jahar. Nah, kalau dari pengamalan ajaran tarekat Naqsabandiyah, begitu pertama kali ditalkin baiat langsung kepada zikir sir, ini zikir qalbu, menyebutkan asma Allah dalam qalbu yang dua jari di bawah susu sebelah kiri, Allah, 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 Allah. Jadi ada juga dalam tarekat lain, mungkin teman-teman pernah mengamalkan atau salah satu dari pengamal, misalnya tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah, Samaniyah wa Naqsabandiyah, Sajiliyah wa Naqsabandiyah. Jadi ada penggabungan dua tarekat di situ. Itu ketahuilah bahwasanya sebenarnya zikir sir, zikir qalbi, zikir khafi ini yang menyebutkan Allah, 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 ini milik daripada ajaran tarekat Naqsabandiyah. Jadi apabila ada tarekat lain, misalnya tarekat Qadariyah atau Samaniyah yang ingin mengamalkan zikir khafi atau zikir sir ini, maka harus mengambil juga sanad daripada Naqsabandiyah. Maka itulah kita pernah dengar tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah, Samaniyah wa Naqsabandiyah, Satariyah wa Naqsabandiyah. Jadi semuanya itu dalam amalan tarekat ini intinya kepada zikrullah. Dan sekali lagi di sini dalam pembicaraan ini bukan maksudnya untuk mau merendahkan nilai-nilai zikir jahar tadi ya. Zikir jahar itu juga baik ya, juga Rasulullah memerintahkan ya. Namun di sini keutamaan zikir khafi atau zikir sir itu ya tadi seperti diucapkan, satu kali zikir jahar berbanding dengan 35 satu kali zikir sir itu
ya setara dengan 35 juta kali zikir jahar. Ya kenapa? Ya tadi seperti saya katakan bahwa di dalam tubuh kita ini terdapat 35 juta saraf-saraf atau sel-sel yang semuanya berhubungan kepada qalbi tadi itu. Jadi makanya kalau seorang mengamalkan zikir sir menyebut sekali Allah, maka otomatis seluruh ya saraf-saraf urat-urat yang berjumlah 35 juta kali tadi itu, maka otomatis menyebutkan dengan asma yang sama Allah juga. Itulah perumpamaannya. Jadi di sini saya wasiatkan, saya pesankan pada tuan-tuan, saya ingatkan, bersyukurlah tuan-tuan yang sudah bertemu dengan mursyid yang telah mengambil talqin zikir ini ya. Semoga yang baru-baru mengamalkan tarekah ini juga agar dapat istiqomah mengerjakan zikir-zikirnya sesuai perintah daripada mursyid tadi itu. Juga buat para tuan-tuan yang sudah mendapat gelar khalifah juga tak kalah, jangan mau kalah ya, harus lebih semangat lagi dalam menjalankan ritual ibadah wirid-wirid zikir yang telah sampai kepada Tuhan ya. Mungkin tak kalah Tuhan telah bersuluh, telah mendapatkan gelar khalifah. Jadi setelah kita mendapatkan gelar khalifah, bukan berarti kita bebas tidak berzikir, malah kita harus lebih lagi, lebih semangat, lebih yakin, lebih tekun lagi untuk mengamalkan zikir-zikirnya. Jadi buat sahabat-sahabat yang belum bertarekat, saya doakan mudah-mudahan ya segeralah mengambil jalan tarekat, karena inilah jalan untuk membersihkan hati. Tidak ada jalan yang bisa menyampaikan ma'rifah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya ma'rifah, melainkan dengan jalan tarekat ahli sufi ini. Insya Allah mudah-mudahan ya ceramah yang singkat ini dapat menambah keyakinan bagi tuan-tuan sekalian yang sudah mengamalkan ilmu tarekat. Yang belum bertarekat mudah-mudahan segera mengambil tarekat, dan mohonlah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan guru yang mursyid serta mengambil jalan talqin baiat dan mengamalkan ilmu tarekat ini ya, karena ilmu inilah yang menjadi teman kita, menjadi kawan kita di dalam kubur nanti. Insya Allah mudah-mudahan. Lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan saya minta maaf kepada tuan-tuan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.